nggak terasa. Apa kita lakukan kalau memang tujuannya untuk usaha, ya semangat. Kan lemah semangat. Pokoknya niat baik ketemu baik, pasti insya Allah itu. Cita-cita pengen jadi bantu yang orang ikut saya, artinya orang ikut saya pun sementara sifatnya pengen orang itu pada mandiri. Jadi kita ikut orang hanya sebatas ambil ilmunya aja. Setelah itu ya kita mandiri, memang harus mandiri. Masa ya kita mau terus, orang kalau usaha sendiri suka dukanya kan enak mas, kayak apa penyemangatnya beda. Kalau ikut orang kadang kita semangatnya tuh beda. Istilah contoh, kita ikut orang lah murah mau apa yang penting gaji segitu, tapi kalau itu enggak. Untuk meningkatkan kualitas, kalau pengen gaji kita gede, kalau penghasilan gede, kita harus semangatnya kayak apa, kita harus usahanya kayak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Edi Juhaini, asal dari Desa Wisnu, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Dalam hal ini saya ingin mengulas tentang usaha ternak tikus putih atau yang biasa dikenal mencit ya. Pertama, saya sebelum beternak tikus ini, yang latar belakang keluarga saya memang di kuliner, di bidang rumah makan Padang itu sebagai koki. Kebetulan masa itu saya nggak sekolah mas, nggak sekolah. Akhirnya saya merantau. Kebetulan merantaunya saya itu masuknya ke warung-warung Padang, belajar sampai ke Sumatera, ke Palembang itu. Akhirnya singkat kata tak manfaatkan biar dapat ilmunya. Setelah jelang mau punya istri, akhirnya saya mencoba buka sendiri rumah makan. Singkat kata berjalan, rumah makan itu ada di Cilengsi, berjalan 12 tahun di sono. Alhamdulillah berjalan, cuman efek corona. Nah ini efek corona ini yang nggak bisa terkendali, semua kena imbasnya. Ya saya anggap mungkin jadi berkah barokah biar kita pulang kampung lah ya, semua ada barokahnya juga. Singkat kata efek corona itu nggak bisa terkendali, akhirnya kena lockdown. Kita sekeluarga pulang kampung, semua peralatan rumah makan tak bawa kampung semua. Itu ramai akhirnya. Nah di kampung sering waktu berjalan nunggu kok efek corona itu stabil, kan waktu terus berjalan terus. Dengan di kampung kan kita harus jalan terus untuk kehidupan sehari-hari, namanya udah berkeluarga. Akhirnya usaha apa yang bisa saya lakukan untuk bisa bertahan di kampung itu kan. Akhirnya waktu itu di sini memang lingkung lagi musim pertenak jangkrik. Cuma kebetulan jangkrik itu memang daerah sini lagi pas ngalami down. Cuma saya nggak ada jalan lain kecuali ya, saya cobalah ternak jangkrik. Mungkin karena saya hal baru di jangkrik, dari semangatnya luar biasa. Dari tahun 2019 sampai tahun 2021 itu ternak jangkrik, alhamdulillah berjalan lancar. Cuma sering waktu berjalan memang karena data semua lah harga jangkrik memang nggak begitu stabil. Artinya kita mencoba lagi untuk cari sampingan baru apa yang pikir saya bisa untuk menambah pemasukan. Saya mencoba mempelajari ternak tikus, ya baca-baca di Google, sharing-sharing. Terus kebetulan orang sini juga ada dulu yang pernah beternak, cuma dia sekarang udah enggak. Saya pahami kayaknya kok dari operasional pakannya lebih hemat, terus pemasarannya lebih stabil, harga udah ditetapkan dari awal. Memutuskan akhirnya saya masuk ke tikus. Dengan ya namanya orang usaha pasti ya harus ada keberanian lah, harus ada keberanian, harus ada niat baik. Memang niat saya juga untuk keluarga, saya yakin lah, walaupun ya biasa kanan kiri ya yang banyak yang nggak sepaham lah itu kan, tapi saya tetap nekat ke situ. Alhamdulillah saya ketemu sama orang yang artinya orang yang konsisten, bisa meyakinkan saya untuk mau mengambil hasil panenan saya lah istilahnya. Kan terutama untuk ternak apapun pastikan pembuangannya yang nomor satu mas ya, walau pembuangannya meragukan kan kita was-was. Nah, alhamdulillah ketemu orang ini. Ya, alhamdulillah dia menyemangati, mensupport. Udah nggak banyak pikir, langsung kita beraksi, langsung masuk ke tikus putih. Nah, gudang jangkrik ini tak ambil separuhnya, tak buat gudang tikus. Di sini suka dukanya tikus ya alhamdulillah sangat nikmat sekali, karena memang kita merasakan memang banyak yang gagal, banyak juga yang berhasil. Cuma kalau memang lihat dari perkembangan tikus putih ini, kenapa nggak ada banjirnya kayak jangkrik, istilahnya nggak ada harga sampai jero tuh nggak ada, karena memang lumayan susah bagi yang kurang paham betul ya. Artinya apa? Jadi tikus itu kadang kendalanya itu satu dari pemasaran,
yang gimana kita ngakalin harga ke pengepul biar kita bisa stabil. Padahal kalau lihat di pasaran nasional itu khususnya tikus putih di Indonesia itu harga udah tertera dari harga ukuran yang kecil, yang anakan, yang dewasa, yang afkir itu udah ada semua. Cuma karena di sini kita mengandalkan partai sedikit asal lancar, asal bisa berputar lebih cepat, artinya sama, kita masuknya lebih milih ke pengepul. Tapi pengepul itu kan orang yang konsisten, artinya saya lebih cenderung ke situ. Kalau yang pertama-tama saya beli indukan itu dari Jakarta itu usia kurang lebih 2,5 bulan. Itu kalau di dunia tikus itu namanya ukuran medium ya, menjelang dewasa. Itu bobot tikus sudah mencapai 19 gram, 17 gram sampai 21 gram itu udah bisa dikawinkan. Artinya kita beli indukan itu yang masih ori, artinya perawan bujang lah. Itu jantan 1, 4 betina itu biasanya kalau di pasaran Indonesia 1 paket lah. Nah itu masa dalam perkawinan itu kalau kita pas ketemu lagi pakannya yang bagus, cuaca lagi bagus, 2 minggu pun udah bisa hamil. Begitu dikawinkan sama jantan, 2 minggu hamil. 2 minggu hamil, langsung kita pisahkan. Proses hamil itu sampai menuju lahir tuh kurang lebih 21 hari. Bahkan ada 15 hari pun udah lahir. Nah, terus menjelang panen itu berarti dari umur lahir sampai panen, artinya untuk jemperan yang biasa kita kirim, bisa kita layak jual itu 10 gram, 11 gram itu dari usia cindil sampai lahir itu berarti 25 hari. Sambil nunggu yang lainnya usianya nggak beda jauh, 30 hari udah kita bisa langsung kirim, bisa kita langsung jual. Kalau pakan sehari-hari kita biasa menggunakan nasi aking ya, nasi aking, terus pur. Kadang kalau lagi sempat ke kota kita paling bagusnya pur babi. Cuma kalau untuk pertumbuhan yang jemperan itu pur 511 biasa kita beli di warung. Kalau pur babi itu bagus untuk produksi. Nah coba jangan lupa sayuran tuh, sayuran yang kandungan airnya jangan terlalu banyak, khususnya kayak kangkung, kayak sawi pun kalau bisa daunnya, kalau batangnya banyak airnya. Jadi kalau yang banyak airnya cenderung bikin lembab. Makanya cukup ngirit 1 hari sebenarnya. Kita pagi misalkan jam 9 ngasih makan udah selesai. Itu khusus yang produk. Cuma kalau yang jemperan yang kecil-kecil tuh kalau yang masa pertumbuhan, jadi kita usahakan 2 kali. Kandang, media kandang kita baskom begam seperti ini raknya. Cuma kalau kandangnya ya kayak gini, kita pelecekan kawat sama rem kawat sama kayu-kayu kasos seperti ini, bikin sesuai ukuran sama bak-baknya ini. Baknya makanya nih lumayan biar buat tuker-tuker itu kan. Ini kotor ganti, ini masuk dicuci dulu, terus seperti itu tiap hari. Tetap kebersihan. Cuma orang kan kadang gini mas ya, ada yang datang sini begitu lihat kandang sini kayaknya kok ribet gitu kan ya ada. Cuma kalau memang jiwanya jiwa pengen penyemangat untuk usaha, wah bisa, kita nggak terasa apa kita lakukan. Kalau memang tujuannya untuk usaha kita semangat. Kalau harga tikus, kalau kebetulan saya kalau partai khusus yang ngambil produk saya di Jakarta, kita ngisi pengepul 1 ekor 2.000 yang 10 gram 11 gram itu namanya jemper, Nah, tapi kalau yang bervariasi, kalau yang di eceran ya kita ngelayani cuma 10.000. Alhamdulillah pertama produk karena mungkin efek semangatnya luar biasa sekali. Alhamdulillah dari 500 indukan itu saya waktu itu bisa 5 kali kirim dalam 1 bulan. Yang biasanya 1 minggu bisa 5 kali kirim, 1 bulan 1 kali pengiriman 500. Jadi kalau tak global, waktu lagi bagusnya bisa sampai 2.500 ekor sampai 2.700, hampir dekat 3.000 ekor. Iya kali 2.000. Ya itu iya ya itu lagi alhamdulillah lagi berkahnya mas ya. Alhamdulillah sampai sekarang penjualan kalau ada pun stok berapapun masih kurang terus. Iya ya mungkin efek karena memang jarang yang bertakus. Banyak yang kepengen, cuma memang kadang ada yang udah takut duluan karena lihat resiko yang saya alami kadang. Ini satu contoh mas yang lucu ya, kita ngirim 800 ke Jakarta, begitu nyampe sono tinggal 400, mana jadi bangkai semua. Itu bagian dari resiko usaha mas ya, nyamannya bernyawa mas kadang. Malah sebisa mungkin udah packing rapi apa, makanya ya udah berarti kita ini bonya sama ya nggak beda jauh sama prasangka baik aja lah. Oh pasti nanti ada gantinya. Ya alhamdulillah memang ada gantinya. Setelah itu kita ridho ikhlas, besok panennya. Nah iya berarti itulah untuk penyemangat kita usaha mas ya. Kadang setiap kejadian yang
rada mengecewakan kalau kita pasti nanti positif aja, pasti nanti ada gantinya selagi kita jalurnya bener untuk keluarga, untuk niat usaha bener, pasti mas. Dikasih makan ini kok kenapa dimakanin, padahal kan ya kita bukan masalah rezeki apa enggaknya, kita harus pelajarin dulu mas ya, apa sebabnya. Tapi nyatanya kalau makannya bagus, proteinnya bagus, kandangnya bersih, kita kontrol tiap hari, air jangan sampai telat, sehat ya. Untuk saat ini alhamdulillah saya bersyukur, cuma kedepannya ya memang semoga aja, ini kan prosesnya dalam merintis terus mas ya, semoga aja nanti tikus-tikus ini mencit ini bisa lebih banyak yang produksi di sini, khususnya yang pada ikutan, karena insya Allah pemasaran itu nggak sulit sebenarnya kan. Kalau kita mau mencoba, yang penting kita mau berusaha lah ya mas ya. Kendalanya biasanya kalau yang mandiri, khususnya kayak saya yang kecil, itu kadang susah jualnya kemana itu kan. Kalau sebenarnya kalau kita mau berusaha, kita kan sekarang kan zaman gampang mas ya, lewat HP, lewat apa bisa, yang penting kita mau usaha dulu itu kan. Cuma kebanyakan kadang udah susah, udah minder lah. Ini kadang saya juga kasihan cuman itu seperti itu sebenarnya mas. Apapun kalau itu bener-bener pasti ya bisa lah. Prinsipnya gini, cukup waktu muda saya cari pengalaman, waktu bujangan saya pengalaman ikut orang. Setelah udah berkeluarga, saya tetap cita-cita pengen jadi bantu yang orang ikut saya. Artinya orang ikut saya pun sementara sifatnya pengen orang itu pada mandiri. Jadi kita ikut orang hanya sebatas ambil ilmunya aja. Setelah itu ya kita mandiri, memang harus mandiri. Kita kan masa ya kita mau terus, orang kalau usaha sendiri suka dukanya kan enak mas, kayak apa penyemangatnya beda. Kalau ikut orang kadang kita semangatnya tuh beda. Istilah contoh, kita ikut orang lah mau rame mau apa, yang penting gaji segitu. Tapi kalau itu enggak, untuk meningkatkan kualitas, kalau pengen gaji kita gede, kalau penghasilan gede, kita harus semangatnya kayak apa, kita harus usahanya kayak apa. Saya semangat ada, menggebu-gebu ada mas. Cuma karena memang waktu itu saya modal jangkrik pertama merintis, alhamdulillah mas, saya sisaan di lockdown itu ada uang, bisa dikatakan uang nggak seberapa, cuma cukup lah buat beli, namanya di kampung kita perlu operasional, motor-motor tua entah apa itu yang tadi disuruh mas, itu saya coba saya ajukan ke KUR mas, itu mas, itu BPKB itu Suprat lama itu saya ajukan ke KUR, cair waktu itu 6 juta. Alhamdulillah KUR pertama itu buat pertama merintis ke jangkrik, alhamdulillah dapat situ, kita manfaatkan ya, ada sedikit saya tabung sambil penyemangat. Memang lumayan, modal ini memang lumayan serius. Akhirnya ya saya mencoba, setelah lunas saya ajukan lagi, kan ada kan kerjasama sama KUR kan, dia memang seneng kalau memang untuk buat usaha. Buktinya apa, yang penting gini, yang penting satu niat dulu mas ya, niat semangat itu ada, tapi artinya niat jangan dijadikan hanya sebatas niat di hati, kita jalankan. Artinya apa, usaha kita kan coba, kita usaha, butuh kita usaha apa, udah kita maksimalkan, mencoba dulu ya. Kita yang penting niat kita untuk usaha, untuk anak istri, untuk bertahan hidup kan yang baik-baik saja. Kedua, kita usaha dulu, entah dari saudara, entah dari teman, relasi. Masa kalau niat baik kita nggak ada sih mas. Memang kalau yang modalnya kendala kecil ya memang apapun dari nol dulu ya, apanya harus dipaksakan, dari merintis dulu lah istilahnya ya. Selagi memang kita misalkan kita mau usaha gini, masih ada usaha yang lain yang sistemnya kerja ikut orang ya, kita lakukan itu dulu sambil berjalan. Jangan kita langsung keluar dari kerjaan langsung ke sini. Sampai detik ini hal yang paling berharga untuk saya dan keluarga saya ini, untuk pencapaian sampai saat ini ya, alhamdulillah saya punya usaha ini yang modalnya tadinya saya pinjam udah mulai berkurang. Alhamdulillah, walaupun ini seperti ini, gubuk kayu seperti ini udah jadi milik saya. Artinya ini loh kayunya loh mas, artinya jadi saya sekarang satunya sewa tanah ya. Artinya kan ini buat, menurut saya ini kan luar biasa manfaatnya, karena orang-orang jauh pengusaha kan yang penting kan tempat. Sekarang bangun tempat kayak coba mas kan gitu, nah ini tempat ini bisa manfaatkan buat menghidupi keluarga saya, alhamdulillah banget. Nah proses kesana menurut saya, orang saya udah biasa proses usaha tuh setahun 2 tahun tuh belum apa-apa mas ya. Alhamdulillah, monggo, saya orangnya asal orang itu mau belajar, mau ke sini sharing, nggak kesini harus belanja, nggak harus beli produk saya, asal dia mau punya jiwa semangat kesini, monggo silahkan. Yang penting waktunya ya dulu, karena ya maaf saja bukan saya sok sibuk, karena setiap hari saya tuh ya kayak gitu mas, kegiatan saya. Harapan saya ya yang pada punya jiwa-jiwa peternak, khususnya yang mandiri, jangan patah semangat, entah ternak apapun, jangan patah semangat. Apalagi yang penting kita niat tulus untuk keluarga. Terus ya masing-masing udah tahu niat tulus keluarga, artinya kita jalan yang benar, kita ngapain kita takut kan gitu kan. Rezeki udah ada yang ngatur, tapi pasti kalau memang niat baik pasti baik, kalau niatnya emang nggak bener ya siap resikonya yang sendiri, pasti itu aja.
Saya nggak bisa ngomong ini ya, yang penting niat baik temu apik, baik, niat jahat temu jahat, istilahnya seperti itu Mas. Barangkali ada teman, saudara, Pak pemirsa YouTube 1000 Mimpi yang sangat inspiratif buat buat penyemangat ya pemirsa yang mau ternak usaha apa aja, khususnya di bidang tikus mencit ini, bisa dihubungi dulu, artinya lewat WA saya dulu di nomor sekian 0857 8240 1259. Subscribe channel 1000 Mimpi yang penuh motivasi, inspirasi, khususnya untuk yang bidang-bidang peternakan, yang pengusaha muda yang mandiri. Jangan patah semangat, semoga bermanfaat untuk semua, saling support, saling sharing, jangan lemah semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.